Selamat malam. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febri Hariri dengan NIM 211011004. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan aplikasi yang kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian login activity terlebih dahulu. Ini adalah login activity yang kami buat, di mana di sini berisikan edit text yang saya beri nama edit text name dan edit text password, dan juga button yang berisi login. Kemudian di sini membuat private DB kontraktor, di mana ini ada DB kontraktor Java yang nanti akan saya jelaskan. Pertama, ada protected void on create, yaitu membuat di sini ada action bar dengan title login. Kemudian hubungkan database-nya melalui database kontraktor dan membuat database baru. Maksud saya menghubungkannya ke DB kontraktor. Kemudian di sini ada edit text dengan find view by ID dari etnim di XML-nya yang nanti saya akan jelaskan, dan juga edit text password dari edit text password yang saya buat di XML, dan kemudian button loginnya juga sama. Kemudian di sini adalah untuk button loginnya. Ketika diklik, di sini saya menambahkan string name untuk string dari name-nya dan juga passwordnya. Nah, di sini adalah codingan dari ketika button login tersebut diklik. Jika name dan password itu kosong, maka akan menampilkan please fill in all fields, yaitu field tersebut tuh harus diisi. Dan jika name tersebut berisi, maka di bawahnya akan seperti ini. Jika string tersebut bernilai numerik, maksud saya name tersebut harus numerik, dimana karena saya sudah menyetingnya di XML tadi dengan numerik. Kemudian di sini adalah logika untuk mengecek apakah name dan password tersebut ada di database-nya. Kemudian ketika sudah berhasil diklik, dia akan menuju langsung ke main activity atau home-nya dengan intent, di mana ini adalah langkah-langkah membuat intentnya, yaitu dari kita membuat intent, new intent, kemudian login activity ke main activity class atau home, kemudian start activity dan finish. Dan jika password atau name-nya salah, akan memunculkan pesan invalid name or password. Dan jika name tersebut tidak numerik, maka name should be numericnya akan muncul. Di sini adalah codingan di mana untuk mengecek authentic user tersebut dari database, di mana di sini adalah mengambil database-nya dari kontraktornya. Dia meread database-nya, kemudian di sini mengambil kolom name dan juga kolom password dengan codingan seperti ini. Dia semuanya string, baik itu name maupun passwordnya. Dan kursor-kursor ini bernilai 0. Di sini juga memanfaatkan try and catch untuk memastikan bahwa itu mengambilnya dari database-nya. Kemudian ini adalah public void go to register activity, di mana pada login XML ini nanti ada XML berupa jika belum punya akun maka daftar di sini. Ini adalah codingannya dengan menggunakan intent, dengan membuat sebuah intent baru dari login activity ini menuju ke register activity, kemudian start activity-nya. Berikut saya akan jelaskan bagian XML untuk loginnya. Oke, di sini untuk activity login XML-nya menggunakan linear layout,
dengan layout width-nya match parent dan height-nya juga match parent dengan orientation-nya vertikal dengan padding 16 dp. Di sini berisi image view, di mana image-nya itu diambil dari logo Instacky dari Drawable. Kemudian text view yang kedua adalah seperti ini yang berisikan teks aplikasi kelompok 2 dengan detail codingannya seperti ini. Dia terletak di tengah dengan width-nya match parent dan juga height-nya web content. Kemudian saya menambahkan text view seperti ini yang berisikan masukkan dengan name dan password. Ini saya mengambil material dari Google Android Material Text Field Text Input Layout, di mana di sini berisikan stylenya dengan saya menambahkan Android ID-nya dengan ethname dan juga input tipenya adalah number. Bisa dilihat di sini untuk detailnya. Di sini sama juga saya menambahkan password sama seperti name tadi, tapi di sini yang berbeda yaitu pada ID-nya dengan ID ET password dan juga input type-nya dengan text password. Di sini adalah buttonnya, di mana button ini diberi ID BTN login dan saya menambahkan icon di sini juga pada form loginnya seperti ini bentuk iconnya. Dan ini margin topnya 16 dp, layout width-nya 120, layout gravity ini dia untuk peletakannya biar di tengah buttonnya, dan height-nya itu web content dengan isi teks masuk. Nah, ini untuk di bawahnya yaitu teks berupa belum punya text view berupa dengan teks belum punya akun daftar di sini dengan ID register. Nah, ini di sini tadi Android on click go to register itu saya pasangkan di sini. Jadi dia ketika klik itu dia akan langsung ke form register. Dan berikut adalah tampilan UI yang saya buat. Itu akan langsung ke home, di mana home ini memiliki saya namakan main activity, dimana ini importnya termasuk banyak ya. Di sini saya menggunakan recycle view dan juga data adapter, dan bisa dilihat di sini lah. Ini ada protected void on create sama seperti tadi. Di sini action bar-nya saya namakan home. Nah, recycle view-nya ini dia diambil di recycle view, nanti di XML-nya saya akan perlihatkan nanti. Kemudian di sini ada lumayan banyak juga ya, ada data adapternya yang diambil dari data items, get items ID. Ini adalah parameternya. Kemudian di sini adalah codingan untuk mendapatkan full name yang akan tampil pada home nanti. Di sini adalah untuk menghubungkan database-nya yang diberi nama table name dari DB kontraktor. Nah, di DB kontraktor itu saya mengambil kolom nama depan, nama belakang, name dan juga passwordnya. Nah, di sini adalah create data item object with concatenated name and add it to the list, yang artinya menambahkan nama depan dan nama belakang dan menaruhnya dalam list, di mana itu diambil dari data item yang saya buat di sini. Kemudian di bawahnya ketika nama itu diklik, maka dia akan munculkan isi dari data item tersebut yang selanjutnya akan saya perlihatkan, dan di bawahnya berisi option menu. Nah, option menu ini untuk UI-nya ya, dimana di sini berisi add dan juga refresh, dimana add ini menggunakan intent, dia akan langsung ke register intent,
dengan codingan yang seperti ini dari main activity disk ke register activity class, kemudian di start. Untuk action refresh-nya bisa mengambil codingan yang di atas untuk merefresh-nya. Ini adalah result-nya, coding dengan codingan seperti ini. Dia request kode edit ya guys ya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai data itemnya terlebih dahulu. Nah, data itemnya itu simple sih, isinya cuma kayak gini aja buat ngambil item-itemnya guys. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga data adapternya berisi apa saja. Data adapter ini berbentuk list yang berisi seperti ini guys. Ada set data item, set on item, click listener. Ini on create view holder. Dan di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai user datanya. Di mana di user data ini mengambil nama depan, nama belakang, NIM, dan juga password. Semua itu menjadi satu dalam sebuah kontraktor, di mana ini adalah DB kontraktor, ini adalah database yang saya buat dengan nama mahasiswa database, dengan tabel mahasiswa. Ini nggak pakai. Di sini ada kolom nama depan dengan nama depan, kolom nama belakang yang berisi kolom name. Setelah itu berisi kolom name, setelah itu berisi kolom password juga. Di sini adalah di mana saya membuat database tersebut dengan string creatable dengan tabel namanya, dan kemudian ini kolom-kolomnya yang berbentuk teks, dan kemudian name-nya berbentuk integer dan passwordnya berbentuk teks. Ini adalah kolom upgrade-nya, di mana di sini drop tabel ketika isi, dia akan ngedrop tabel yang sudah kita buat tadi. Dan di sini ada untuk insert data, di mana di sini akan diletakkan di register nanti, yaitu mengisi kolom nama depan, nama belakang, name, dan juga password menggunakan insert ya. Delete mahasiswa pakai. Kemudian di sini ada get data. Ini adalah untuk mendapatkan data dari tabel database ini. Di sini saya ingin mengambil name-nya dengan query select from tabel nama where kolom name sama dengan name. Kemudian, nah ini yang untuk get user data tadi, codingannya seperti ini. Di sini gunanya untuk read ya, menggunakan metode try and catch yang mengambil dengan metode getString, mengambil kolom nama depan, nama belakang, password, di mana dia mengambilnya dari name. Kemudian di sini ada untuk update usernya, di mana ini nanti ketika data tersebut diklik, nama tadi itu diklik, dia akan muncul datanya, kemudian ada tombol editnya. Nah, dalam tombol edit tersebut akan langsung menuju update user data, di mana update user data ini berisi codingan seperti ini. Di sini kita bisa menulis datanya untuk kita simpan di database nanti dengan kolom-kolom seperti ini. Nah, ini DB update, tabel name, content value-nya, kolom dengan kolom dia yang clause-nya itu kolom name. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.
Oke, perkenalkan saya Nima DR Malinayani, NIM 211010108. Saya akan menjelaskan activity splashscreen.sml. Seperti ini codingannya. Jadi constraint layout dan layout width-nya match parent dan height-nya match parent juga. Seperti ini desainnya. Kemudian saya akan menjelaskan activity register.sml. Text view-nya, layout width-nya match parent, height-nya web content, margin top-nya 20 dp, kemudian alignment-nya center. Kalau text-nya saya memakai ini, color-nya saya pakai black. Kemudian text field input layout-nya, width-nya match parent, height-nya web content, dan margin top-nya 30 dp. Android hint-nya first name. Kemudian yang di bawah yang text input edit text, layout ID-nya, ini, kemudian width-nya match parent, head-nya web content, input type-nya text person name. Kemudian text field text input layout, margin top-nya 30 dp, kemudian width-nya match parent, head-nya web content, dan Android head-nya last name. Pakai style itu outline box. Kemudian text field text input edit text, Android ID-nya seperti ini, kemudian layout width-nya match parent, layout height-nya web content, dan input type-nya text person name. Kemudian lagi ada Android material text field text input layout, margin top-nya 30 dp, kemudian layout width-nya match parent, layout height-nya web content, dan Android hint-nya name. Pakai outline box juga di style-nya. Kemudian text field text input edit text, Android ID-nya seperti ini, kemudian layout width-nya match parent, layout height-nya web content, dan input type-nya number. Kemudian ada Android material text field text input layout, margin top-nya 30 dp, layout width-nya match parent, dan layout height-nya web content. Android hint-nya password, dan style-nya juga memakai outline box. Kemudian ada Android material text field text input edit text, Android ID-nya seperti ini, kemudian layout width-nya match parent, height-nya web content, dan input type-nya text password. Kemudian text field text input layout, margin top-nya 30 dp, layout width-nya match parent, layout height-nya web content, dan Android hint-nya ulangnya password. Style-nya juga pakai outline box. Kemudian text field text input edit text, Android ID-nya ini, kemudian layout width-nya match parent, kemudian layout height-nya web content, dan input type-nya text password. Kemudian button-nya margin top-nya 50 dp, ID-nya ini, drawable right-nya register, ada di drawable yang ini, bagian ini. Kemudian layout width-nya 140 dp, gravity-nya center horizontal, dan height-nya web content, text color-nya black. Cara mencari tahu ini tuh ada tinggal di klik aja sini. Kemudian Android text-nya register. Desainnya seperti ini. Berikut adalah desain yang saya buat.
Oke teman-teman, kita lanjutkan di XML-nya atau bisa dibilang desainnya. Nah, desainnya cukup simpel ya teman-teman ya, di mana ada judul yang di atas. Nih untuk judulnya silahkan Mbak data diri. Oh ya teman-teman, di sini tuh untuk yang edit teman-teman ya, yang edit ya. Nah, habis itu di sini masih juga judul. Ini cuma stylingnya doang. Yang di bawahnya ini first name. Oh, ini first name ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, ini first name nih. Oke, di sini first name. Ini untuk stylingnya doang. Nah, yang di bawahnya itu ada last name, stylingnya juga. Habis itu di sini ada name-nya. Ini juga stylingnya juga teman-teman ya. Ini dua nih, yang di dalam sama yang di luar. Oke. Nah, yang di bawahnya itu ada password dan terakhir ada metodenya. Oke. Kita lanjut ke edit activity Java-nya ya teman-teman. Nah, di sini di Java-nya ini ada beberapa class atau method. Nah, di sini kita edit text-nya tuh ada nama depan, nama belakang, name dan password sesuai dengan desain yang tadi ya teman-teman ya. Nah, dan button ada DB contraction juga untuk ya, ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, seperti inilah codingannya. Kita teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, oke, bisa dilihat dulu teman-teman ya. Nah, ini mungkin kita bisa ke kiri kanan dukun dikit. Nah, oke. Nah, oke. Nah, ya teman-teman, itu codingannya teman-temannya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat dengan icon aplikasi seperti ini. Dan icon tadi bisa kita gunakan untuk splash screen, di mana splash screen tersebut akan langsung menuju login dengan menggunakan intent tadi. Kemudian di form login ini berisikan name, password, dan button masuk. Dan jika belum mempunyai akun, maka bisa mendaftar akunnya di sini. Kemudian bisa melengkapi data-data di bawah ini, di mana data tersebut berisikan first name, last name, password, dan juga ulangi password. Saya akan mencoba mendaftarnya. Nah, di sini kenapa tombol NIM-nya hanya memunculkan angka saja? Karena menggunakan input tipe numeric, dan passwordnya langsung tertutup karena menggunakan input type yaitu text password. Kemudian kita register. Nah, ini akan muncul ketika password dan ulangi password tersebut tidak sama. Nah, jika passwordnya tadi sama, maka akan memunculkan registration successful. Nah, di sini ketika NIM-nya tidak ditemukan, maka akan memunculkan invalid NIM dan password. Baik, tombol home di form home ini berisikan refresh, dan juga di sini bisa menambahkan data atau bisa registrasi juga di sini. Kemudian kita akan menuju di mana yang kita daftarkan tadi, yaitu yang bernama Kato Harjo. Nah, maka datanya akan muncul. Dan kita bisa mengedit datanya di sini. Kita coba ganti first name-nya pertama, yaitu Yanto. Kita edit. Maka edit tadi langsung munculkan nama, langsung muncul ya di home-nya. Nah, seperti ini. Dan di sini saya akan mencoba menambahkan data.
Nah, registrasinya sudah berhasil tapi nama yang tadi belum muncul di home. Maka kita bisa menggunakan tombol refresh di sini. Nah, nama Yanto Yanti yang sudah saya daftarkan tadi muncul di home. Dan ya, datanya sesuai dengan yang tadi. Dan ketika kita kembali menggunakan tombol kembali pada layar HP ini, maka aplikasinya langsung keluar. Dan ketika kita membuka lagi aplikasi tersebut, kita harus ulang login pada aplikasi tersebut karena saya tidak menambahkan shared preference pada aplikasi ini. Sekian demo aplikasi yang kami buat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.